Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heru Arbianto, NPM 22312004. Di sini kita akan lanjut praktikum untuk bab berapa ya? Bentar, saya cek. Bab 14, chapter 14 di workshop. Eh, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi teks dan analisis sentimen menggunakan pustaka spesi dan TensorFlow di Python. Nah, dalam video ini kita akan membahas kode dari notebook saya ini, dengan mencakup klasifikasi teks biner, multitable, analisis sentimen dengan dataset IMBD, dan penggunaan model LSTM untuk klasifikasi sentimen. Saya akan menjelaskan secara step by step agar rekan-rekan semua memahami. Oke, yang pertama kita download dulu library yang diperlukan, kita install. Setelah diinstal, berhasil, kita impor library dari apa yang dibutuhkan. Nah, setelah library yang dibutuhkan telah kita impor semua, langsung saja kita ke bagian satu, yang dimana kita di sini menggunakan spesi untuk klasifikasi teks biner positif versus negatif. Model spesi dimuat dengan N Core Web slash MD ini, dan dataset kecil berisi 5 komentar film yang disiapkan dengan label sentimen positif 1,0 atau negatif 0,0, atau dan komponen text chat multilabel ditambahkan dengan ambang batas 0,5. Oke, dan model dilatih selama 20 epoch. Setelah pelatihan, model diuji pada dua kalimat, satu positif dan satu negatif. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil ini, nilai loss ini meningkat selama pelatihan, yang menunjukkan model mungkin tidak belajar dengan baik, kemungkinan karena dataset sangat kecil, karena hanya 5 contoh tadi kan. Hasil pengujian menunjukkan anomali. This is the best movie. Mendapatkan skor rendah. 0,07 untuk sentimen positif, sementara this is so bad. Ini mendapatkan skor lebih tinggi, 0,68. Hmm. Nah, nah, untuk hasil yang lebih baik, dataset harus diperbesar lagi, dan hiperparameter seperti jumlah epoch atau arsitektur model perlu disesuaikan. Lalu di bagian ini, kita menggunakan spesi untuk klasifikasi multitable di mana setiap komentar film dapat memiliki beberapa label seperti SC, EFE, Action, and Weekend. Nah, dataset kecil ini berisi 5 komentar yang disiapkan. 5 komentar yang disiapkan. Nah, dan model tag chat multilabel ini dilatih selama 20 epoch sama seperti sebelumnya. Model ini diuji pada dua kalimat untuk memprediksi label multilabel. Nah, maka dia akan hasilnya seperti ini. Nih, oke. Loss ini meningkat selama pelatihan ya, sama seperti sebelumnya karena model mungkin tidak convergen dengan baik, kemungkinan karena datasetnya kecil. Hasil pengujian juga cukup baik. eh Definitely in my weekend Skiffy movie night list itu memiliki skor tinggi. Untuk SCFI 0, berapa ya? 0,81. Untuk weekend itu 0,82. Nah, dan sesuai dengan konteks go to what action Skiffy movie this weekend, juga memiliki skor tinggi CV 0,85 nih, dan weekend 0,81. Nah, tetapi skor action rendah 0,01.
Nah, yang kurang akurat. Dataset yang lebih besar dalam pelatihan lebih lama dapat meningkatkan performa. Oke, langsung lanjut. Berikutnya kita akan mencoba analisis sentimen dengan dataset IMDB, dataset INDB. Kode ini membuat dataset IMDB ini mengasumsikan bahwa ini dengan kolom review dan set sentimen nol atau satu. Oke. Distribusi sentimen divisualisasikan sebagai bar plot. Model spesi baru dilatih untuk mengklasifikasi sentimen kok positif atau pos dan negatif atau NIG. Nah, nih, menggunakan tag chat multi label dengan dua epoch, model diuji pada dua kalimat. Oke, dengan hasil yang seperti ini, nah, dan ini, nah, dari hasil ini, kedua ini, maka bar plot ini menunjukkan distribusi sentimen membantu memahami keseimbangan kelas dalam dataset. Nah, loss ini meningkat selama pelatihan menunjukkan potensi underfitting atau masalah dengan dataset. Nah, hasil pengujian salah, kedua kalimat diuji dengan label SCIFI, Action dan Weekend, bukan POS atau NIG, menunjukkan kesalahan dalam kode atau penggunaan model yang salah. NLP Muti, yang ini mungkin menggunakan alih-alih NLP underscore IMBD. IMDb. Untuk memperbaiki, pastikan model IMDb digunakan untuk pengujian dan periksa konsistensi label. Hmm. Berikutnya, di bagian ini, kode ini menggunakan model LSTM untuk mengklasifikasi sentimen biner pada dataset IMDb. Ulasan ditokenisasi dan di pad kepanjang 50 kata. Ini sebenarnya kan di ya 50 kata. Model LSTM terdiri dari lapisan embedding dimensi 100, LSTM sebesar 256 unit, dan lapisan output sigmoid pada prediksi biner. Model dilatih selama 5 epoch dengan binary cross centropy. Nah, dengan hasil seperti ini, akurasi ini meningkat dan loss menurun selama pelatihan, menunjukkan model LSTM belajar dengan baik pada dataset IMDb. Prediksi akurat. Ya ini This is the best movie mendapatkan 0,999 atau positif. This is movie so bad mendapatkan skor 0,0003 atau negatif. Nah, model STM ini lebih robust dibandingkan spesi untuk dataset besar karena arsitekturnya berbasis jaringan saraf yang lebih fleksibel. Oke, lanjut ke workshop berikutnya. Di bagian workshop ini, kan diperintahkannya 900 komentar, ya kan? Tapi karena terlalu lama saya mencoba ini, saya turunkan menjadi 30. 30 ini sama aja sama dengan 90 komentar. Jadi ini 30, 30, 30, oke? Lalu setelah itu saya melatih dengan model spasi yang saya latih baru 5 ini dan diuji pada 10 komentar. Nah, ini saya uji pada 10 komentar di sini. Nah, maka hasilnya itu kalau kita lihat dari hasil-hasil ini, maka loss ini stabil, tapi hasil pengujiannya salah. Label yang diprediksi adalah SCIFI Action Weekend, bukan Good Effect Bad. Nah, menunjukkan penggunaan model yang salah. Nah, dataset evaluasi mungkin ini tadi salah dari ininya ya. Coba.
Oke. Dataset ini terlalu homogen, hanya tiga contoh yang diulang, dan dapat menyebabkan model overfitting. Nah, untuk memperbaiki, gunakan dataset asli yang lebih beragam. Buat rekan-rekan yang ingin mencoba, bisa untuk perbaiki ini. Namanya kita juga saling sama-sama belajar. Kita bisa dikembangkan lagi, lebih beragam, dan pastikan model yang benar ya, digunakan untuk pengujian. Berikutnya ada workshop yang terakhir. Kita kerjakan ke Di kode ini, kita mencoba mengklasifikasi sentimen IMBD kepada tiga kategori POS, NEU, dan NIG. Tetapi kalau rating ini tidak ada, sehingga sentimen ini benar. Saya juga nggak tahu ya. Saya juga kan mengikuti di buku. Nah, di buku ini begini, namun di sininya tidak ada error. Makanya itu saya juga bingung. Tidak ada, sehingga sentimen binar nol atau satu dipetakan ke pos atau naik atau tanpa NEU. Data ditokenisasi, dipad, dan dilatih dengan model LSTM, lapisan embedding, LSTM, dan output softmax untuk tiga kategori selama 5 epoch. Model diuji pada dua kalimat. Nah, ini. Dengan hasilnya, peringatan menunjukkan bahwa dataset hanya memiliki sentimen biner, sehingga kategori NEU tidak terbentuk dan outputnya hanya memiliki dua kelas POS dan NEG. Model LSTM menunjukkan akurasinya tinggi 0,99% dan loss rendah 0,02%. Tetapi prediksi menunjukkan probabilitas tinggi untuk kelas POS karena untuk kedua kalimat yang salah untuk this movie is so bad. Nah, masalah ini mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian data atau pemetaan kategori yang tidak lengkap, dataset yang dengan kolom rating. Kalau ada kesalahan-kesalahan di sini, saya mohon maaf ya, karena saya hanya mengikuti yang di buku. Saya juga sedang belajar, yang penting kode berjalan dulu. Ini nggak tahu ini kenapa kadang entah library-librarinya yang update, lalu bukunya yang di buku terlalu lampau, saya kurang paham. Nah, jadi itulah penjelasan lengkap. Ya, mungkin tidak lengkap penjelasan dari saya. Tidak membahas kita telah membahas tentang klasifikasi teks, biner, dan multi-label dengan spesi, analisis sentimen dengan data IM. DB dan penggunaan model LSTM. Untuk klasifikasi sentimen, meskipun model LSTM menunjukkan performa baik pada dataset besar, model spesies membutuhkan dataset yang lebih besar lagi untuk hasil yang lebih akurat. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.